Indonesia bisa bangkrut, ekonomi sangat sulit akibat gempa megatrust. Amalkanlah amalan pendek ini. Karena jika terjadi gempa megatrust, maka tidak bisa kita bayangkan. Karena baru terjadi gempa yang kecil saja, magnitudonya hanya 5, yang terjadi di Garut dan Bandung, ini sudah memporak-porandakan rumah-rumah, bangunan sudah mulai hancur berantakan. Nah, tidak bisa kita bayangkan kalau sampai terjadi gempa megatrust, maka ribuan rumah, mungkin bahkan sampai ratusan ribu rumah, kalau mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa, di pesisir-pesisir pantai itu, Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan berapa rumah yang harus hancur, rusak, dan berapa jumlah korban manusia yang akan meninggal. Oleh sebab itulah mungkin APBD dan APBN akan terkuras ke sana. Nah, saat ini Indonesia saja memiliki tanggungan hutang yang segitu banyaknya. Tidak bisa kita bayangkan kalau terjadi gempa megatrust, mungkin APBD akan terkuras daerah-daerah yang terkena gempa megatrust. Kemudian akan mungkin APBN juga terkuras sehingga Indonesia bisa bangkrut. Nah, kalau Indonesia bangkrut, ekonomi semakin sulit. Rakyat yang miskin bertambah banyak di mana-mana. Nah, tidak menutup kemungkinan karena sulitnya ekonomi, maka kejahatan semakin merajalela. Lawang belum terjadi gempa megatrust saja, saat ini Masya Allah kejahatan merajalela. Motor-motor ditaruh sebentar saja bisa hilang. Nah, barang-barang berharga bisa sangat mudah sekali hilang. Ini menandakan bahwa Indonesia akan carut marut. Nah, bagi orang-orang yang beriman, maka persiapkanlah amalan-amalan zikir yang mampu mendatangkan ridhonya Allah. Amalan zikir yang mampu mendatangkan ridhonya Allah. Karena sesungguhnya besarnya bencana ini disertai dengan besarnya balasan. Sesungguhnya besarnya balasan itu beserta besarnya bencana. Dan sesungguhnya Allah apabila mencinta suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Lalu siapapun yang ridho, maka Allah ridho. Dan siapapun yang benci dan murka, maka Allah murka. Nah, oleh sebab itulah amalkan amalan yang mudah dihafal, yaitu ucapannya raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu artinya saya ridho, saya rela. Billahi kepada Allah Rabban sebagai Tuhan. Kita rela, kami rela, saya rela Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi Rabbah wa bil islami dinah. Dan saya rela Islam ini sebagai agama. Wa bil islami dinah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan saya rela pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya serta tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Ini zikirnya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala'i wa inna Allah idha habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Yang artinya inna idhamal jazaa'i, sesungguhnya besarnya balasan, ma'a idhamil bala'i, yaitu beserta besarnya bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu beserta dengan besarnya bencana, musibah, malapetaka. Wa innallaha idza habba qauman, dan sesungguhnya Allah
Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji kepada mereka. Nah, bencana megatrust ini adalah sebagai ujian. Ujian bagi orang-orang yang beriman, apakah akan semakin beriman ataukah akan semakin kufur kepada Allah. Kita semua diuji oleh Allah, maka hendaklah kita senantiasa ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Faman radiya falahu ridho. Lalu siapapun yang ridho terhadap ujian Allah, falahu maka yaitu tetap baginya ridho terhadap bermula ridhonya Allah. Siapapun yang ridho diuji oleh Allah, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan siapapun yang murka, benci, enggak terima, dia mengumpat-umpat, maka dia juga akan mendapatkan murkanya Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu perbanyak membaca raditu billahi rabba wa bislami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian ditambah hauqalah wala haula wala quwwata illa billah. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja dalam mengeluarkan hubara hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi nomor hadis 2396 wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 4031 an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, sekarang ini kita akan menunjukkan kalimatnya bagi saudara-saudara kami yang mungkin belum hafal, tapi insya Allah mayoritas umat Islam di Indonesia ini hafal, karena kalimat ini sudah sering diajarkan mulai dari sejak TK, sejak di TK TPA, ya. Ini sudah sering diajarkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada yang bertanya, kapan amalan ini dibaca? Nah, kalau ada bencana, musibah, malapetaka itu, kalimat-kalimat thayyibah dibaca sebanyak-banyaknya. Tidak harus nunggu kapan. Ya, di mana pun dibaca. Tatkala ada musibah, kita menyatakan bahwa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, dan kita ridho agama Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan. Kemudian kita mengatakan bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah, dengan ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian berapa kali? Sebanyak-banyaknya di mana saja dan kapan saja. Silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.